Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin, Sarjana Pendidikan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 BID 1 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2710302400025. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Harjowinangun pada kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim sub 1 surat Al-Ma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, ya, hari ini kita mulai pembiasaan seperti biasa. Sebelumnya kita dalam belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya. Nanti dimana doa itu akan kita mintakan kepada Allah supaya dalam kita menerima pelajaran kali ini bisa menjadikan pahala dan menjadi penambah ilmu. Silakan untuk ketua kelasnya maju menyiapkan dan memimpin doa. Tadi kita sudah berdoa, ya, kita akan masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sub menyayangi anak yatim di SDN 1 Harjowinangun. Terlebih dahulu kita untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional. Baik, anak-anak silakan kalian semuanya berdiri. Baik, kita dalam mempelajari surat Al-Ma'un atau menyayangi anak yatim sub 1 surat Al-Ma'un itu harus tahu tujuan pembelajarannya, apa yang kita dapatkan nanti pada saat kita belajar. Yang pertama adalah peserta didik terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Kita
dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di madrasah, bahkan di pengajian itu, kalau kita membaca surat di dalam kitab suci Al-Quran, karena surat Al-Ma'un itu tergolong surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kita membaca itu harus benar dan baik. Itu yang tujuannya nanti akan kita pelajari. Yang kedua adalah terbiasa melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar, melafalkan itu. Yang ketiga adalah terbiasa mengartikan surat Al-Ma'un. Kenapa? Kitab suci yang kita baca, kitab suci agama Islam, agama kita yang kita baca itu tidak bertuliskan huruf bahasa Indonesia yang bisa kita artikan, kita pelajari sehari-hari, atau seperti hanya kita bicarakan untuk bahasa kita, karena bahasa di situ adalah bahasa Arab. Makanya kitab suci Al-Quran itu tidak akan bisa dipalsukan. Makanya kita harus tahu artinya. Kenapa? Kalau tidak tahu artinya, kita tidak akan mengerti maksud Allah menurunkan surat Al-Ma'un. Tujuannya adalah kita bisa mengartikan. Untuk kebiasaan kita, ya, ini adalah biasanya kalian di rumah, di musola itu sudah terbiasa membaca Al-Quran tidak? Sudah terbiasa. Dan bagaimana perasaan kalian dalam membaca surat di dalam kitab suci Al-Quran? Perasaannya bagaimana? Perasaannya bagaimana? Damai, baik, tentram, itu, ya. Terus yang ketiga adalah apakah yang dimaksud dengan barang-barang yang berguna, nanti kita mengartikan tertuang dalam surat Al-Ma'un. Jadi kita masuk pada pokok bahasan, yaitu kegiatan inti kita yang akan kita bahas adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu artinya adalah barang-barang yang berguna. Maksud dari barang-barang berguna ini adalah kita mempunyai barang yang digunakan, yang bisa kita manfaatkan. Baik itu manfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Makanya Allah itu menurunkan surat Al-Ma'un. Kata Al-Ma'un terdapat pada ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Kenapa? Surat Al-Ma'un itu merupakan ayat yang ke-107 dan terjumlah, ayat 1 terdiri dari 7 ayat surat Al-Ma'un itu. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Nama Al-Ma'un sendiri itu diambil dari ayat yang terakhir, yaitu apa? Wa yamna'unal ma'un. Maka dari itu kebanyakan di dalam kitab suci Al-Quran, terutama juz yang ke-30, itu banyak sekali memuat surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang kebanyakan itu salah satunya surat Al-Ma'un diturunkan di kota Makkah. Makanya surat Al-Ma'un dinamakan surat Makkiyah. Karena ciri-ciri surat Makkiyah salah satunya adalah suratnya berdurasi pendek, tidak panjang.
sebelum kita lanjutkan ya, untuk penyemangat kita dalam belajar cinta pada Al-Quran, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. 2, 3. Kita tepuk semangat dulu. Sudah bisa? Baik, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Baik, ya, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Coba nanti Pak Guru akan memutarkan sebuah video ya, di mana di situ nanti kita bisa mendengarkan dan memperhatikan apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran video ini. Ya, nanti kalian bisa memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan merujuk kepada surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat. Baik, dan anak, di situ sudah kita lihat video pembelajaran tentang surat Al-Ma'un. Di sini hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita itu harus saling tolong
menolong. Sebenarnya dijelaskan di dalam surat Al-Ma'un. Di samping itu kita juga harus terbiasa menggunakan waktu, baik itu untuk belajar, bermain, bahkan yang paling utama dalam perintah Allah yaitu apa? Melaksanakan sholat. Karena kita semuanya sudah balik, sudah kelas 5, jadi kita harus selalu menjalankan perintah Allah. Sholat jangan sampai ditunda-tunda. Karena apa? Kita sholat tepat waktu itu akan mempermudahkan kita dalam berbagai urusan di dunia maupun kelak di akhirat. Misalkan sholat dulu ya, kita habis pulang sekolah, kita cuci ganti baju, makan, terus kita melaksanakan sholat. Jangan malah kesel nanti dulu. Itu salah satu contoh menunda-nunda waktu. Kalau jangan itu dilaksanakan kita menunda-nunda waktu. Karena apa? Karena kita bisa mengakibatkan salah satu yaitu ciri-ciri orang yang tidak mengamalkan surat Al-Ma'un. Selanjutnya kita akan membaca. Terbiasa kita membaca surat Al-Ma'un, yaitu surat Al-Ma'un yang ada di layar yang saya tampilkan ini. Nanti kalian bisa membaca, itu harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kalian di lingkungan masyarakat, di rumah. Bahkan kita harus rajin membacanya. Karena apa? Dengan membaca surat Al-Ma'un, Allah itu sudah menjanjikan barang siapa orang yang mau membaca satu huruf Al-Quran saja akan mendapatkan pahala. Apalagi di dalam surat Al-Ma'un ini ayat 1 sampai 7 itu banyak sekali huruf Al-Quran. Tapi yang lebih penting lagi, kita kalau membaca surat di dalam kitab suci Al-Quran itu jangan sampai lupa membaca bacaan ta'awud. Apa itu ta'awud bacanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita disuruh membaca ta'awud dulu sebelum membaca surat di dalam kitab suci Al-Quran ataupun kita sebelum melakukan sesuatu kegiatan? Karena arti dari bacaan ta'awud itu adalah kita agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku meminta kepada Allah terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Nah, caranya bagaimana? Dengan menyebut nama Allah. Yaitu membaca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya apa anak-anak? Bacaan basmalah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu selalu mengasihi umatnya. Tidak mungkin Allah itu tidak suka pada umatnya. Karena Allah yang menciptakan umatnya, makhluknya Allah itu semuanya disayangi. Semua disayangi. Bahkan sampai sayangnya saja makhluknya tidak minta, itu sudah diberi. Sudah diberi, yaitu apa? Kita diberi oksigen atau udara. Siapa biasa yang dalam salat berdoa meminta udara kepada Allah? Pasti tidak ada.
Karena Allah itu bukti kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Makhluknya saja tidak minta itu diberikan. Misalkan saja kalau Allah tidak suka, tidak diberi oksigen, makhluknya tidak diberi oksigen, bagaimana ya? Akan mati, akan meninggal. Jadi kita harus selalu menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah dengan membaca kitab suci Al-Quran. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Karena Pak Al-Quran itu bisa membantu kita nanti dalam dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat, baik malaikat yang ada di alam kubur ataupun malaikat yang lainnya. Baik, kita akan membaca dulu, nanti Pak Guru contohkan, nanti kalian ya, salah satu maju ke depan membaca. Baik, Pak Guru akan mencontohkan, kalian coba dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Jangan lupa diakhiri dengan Shadaqallahul Adzim. Di sini kita sudah membaca, yaitu karena apa? Surat Al-Maun ini salah satu perintah dari Allah, tidak perintah dari malaikat ataupun para nabi, bahkan para kiai, bahkan orang tua kalian tidak. Tapi ini langsung perintah dari Allah. Karena kita makhluk Allah tadi, kita harus selalu melaksanakan perintah Allah. Baik, anak-anak, siapa yang mau maju duluan? Silakan. Ayo siapa? Rama? Ayo siapa Iksan? Ayo maju. Ya Abel, ayo maju. Ayo silakan maju. Ayo maju. Iya dibaca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Ya, baik, tepuk tangan untuk ya. Baik, ya. Ayo yang perwakilan dari Putri, silakan. Ayo maju. Ayo Anima maju. Ayo maju. Ayo silakan maju. Ayo maju.
Ayo, maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo jangan maju. Ayo jangan maju. Ayo maju. Ayo. Keras ya. Iya, terima kasih tepuk tangan. Baik, anak-anak, ya. Coba tadi kalian perhatikan antara dua teman kalian. Ya. Kalian nanti ingin Pak Guru mintakan penilaian kalian. Bagaimana teman-teman atau perwakilan dari kalian membaca surat Al-Ma'un tadi. Yang laki-laki membacanya bagaimana? Penilaian kalian. Terus yang perempuan? Jadi intinya kalian sudah bisa melafalkan atau membaca, terbiasa membaca surat Al-Ma'un. Di sini yang pertama lagi ya. Sekarang dalam membaca itu kita harus tahu yang namanya buku bacaan tajwid. Bacaan tajwid itu apa? Pelajaran yang digunakan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Itu bacaan tajwid. Salah satu contohnya misalkan istilah Ifa Safawi. Pengertian Ifa Safawi itu adalah secara istilah Ifa Safawi itu merujuk pada pengaburan. Pengaburan itu adalah menyamarkan bacaan di bibir. Hukum bacaan Ifa Safawi terjadi ketika huruf mim sukun atau tanpa harokat itu bertemu ba, huruf ba. Walaupun ba itu ada harokatnya. Cara membacanya bagaimana? Dengan melafalkan secara sama-sama di bibir dan menghasilkan suara yang didengungkan. Contohnya ini, ya. Tarmihim, ya. Bim, mimnya mati bertemu ba, mim sukun bertemu ba. Tarmihim, mimnya mingkem berdengem atau berdengung. Lagi alam yulat bi annallah. Itu adalah contoh dari hukum Ifa Safawi. Yang kedua adalah idhar. Idhar artinya jelas. Sedangkan Safawi, idhar Safawi itu jelas atau terang. Sedangkan Safawi itu berarti bibir. Jadi idhar Safawi artinya adalah membaca dengan jelas di bibir. Idhar Safawi terjadi ketika huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah itu bisa dikatakan idhar Safawi bila bertemu mim dan ba.
semua huruf hijaiyah. Cara membacanya bagaimana? Cara membaca hukum bacaan idgham syafali itu adalah dengan mengeluarkan suara mem mati atau mem sukun dengan jelas dari bibir serta mulut tertutup. Membacanya harus dengan jelas baik dalam satu kalimat ataupun dua kalimat. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ini. Idgham syafali. Ini. Alladzihum am sholatihim sahun. Ini yang saya garis bawahi ini adalah mem bacaan huruf idgham syafali. Di sini ada mem mati bertemu dengan ain. Dengan ain. Yang kedua adalah mem mati bertemu dengan ta. Itu disebut bacaan idgham syafali. Contoh yang lain, alladzina hum yuraun. Hum yuraun. Ada mem mati bertemu dengan ya. Ini juga disebut dengan bacaan idgham syafali. Yang terakhir adalah bacaan idgham mutamatsilain atau biasa kita kenal dalam pendidikan madrasah itu adalah idgham mimi. Baik, untuk tugas anak-anak tadi ya, membaca kita ya, kita dalam artinya ya, kita mau membaca. Baik, untuk kalian ya, dalam pembelajaran kali ini ya, saya baik dalam refleksi diri kita harus selalu membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ya. Kita membaca setiap hari, melafalkan agar kita bisa menambah pahala kita. Ya. Jadi dari pembelajaran kali ini kiranya kita cukupi dulu akhir sekian ya. Sebelum kita berkemas-kemas